Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan dosenku matematika. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar menentukan titik keseimbangan pasar. Yang sebelumnya kita sudah pelajari tentang konsep keseimbangan pasar. Kali ini kita akan menentukan titiknya ya teman-teman. Baik, kita mulai. Titik keseimbangan pasar dapat dicari dengan dua metode. Yang pertama dengan metode grafik, yang kedua dengan metode aljabar, khususnya dengan persamaan linier. Baik, kita mulai dengan metode grafik. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran sebagai berikut. QD sama dengan 50 dikurang P, sedangkan QS negatif 10 ditambah P. Carilah harga dan jumlah keseimbangan pasarnya. Baik, kita identifikasi dulu. Yang pertama, QD itu adalah fungsi permintaan. Sedangkan QS adalah fungsi penawaran. Ingat, kemarin keseimbangan pasar adalah interaksi antara fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran. Oleh karena itu, kita akan lakukan interaksi seperti kemarin. Kita akan lakukan interaksi garis fungsi permintaan dengan fungsi penawarannya sehingga menemukan titik potong dari kedua fungsi permintaan dan juga penawaran tersebut. Langkah pertama yaitu kita harus mengetahui grafiknya. Nah, untuk mendapat grafiknya, kita membutuhkan titik potong terhadap kedua sumbu. Oh ya, sumbu pada matematika yang ini kan sumbu Y. Nah, tapi dalam ekonomi kita bisa gunakan ini sebagai P atau price, kemudian yang sebelah sini Q atau quantity. Untuk mengetahui titik potong terhadap P, maka kita membutuhkan nilai P sama dengan 0. Kita buat dulu untuk fungsi permintaan ya. Kita buat yang fungsi permintaan. Terus dulu fungsi permintaan. Nah, ini untuk grafik fungsi permintaannya. Kita tulis dulu QD sama dengan 50 dikurang P. Untuk mengetahui titik potong terhadap P, maka kita harus membutuhkan nilai P sama dengan 0. Maka kita ganti P ini dengan 0, sehingga kita akan mendapatkan titik potong terhadap P. Baik, kita mulai. Jadi QD sama dengan 50 dikurang P. P-nya kita ganti 0, maka QD sama dengan 50. Selanjutnya, yang kedua, kita gunakan fungsi yang sama, yaitu QD sama dengan 50 min P. Nah, tapi kali ini kita akan mencari titik potong terhadap Q. Nah, untuk mencari titik potong terhadap Q ini, maka kita membutuhkan nilai Q sama dengan 0, sehingga kita akan mengganti QD menjadi 0. Maka, dapatkan QD-nya kita ganti sama dengan 0, kemudian sama dengan 50 dikurang P. Jadi, P, negatif P pindah ke ruas sebelah kiri, maka jadi positif. P sama dengan 50. Nah, setelah itu diketahui P sama dengan 50. Nah, titiknya itu adalah Q, P ya. Jadi, titik yang pertama diketahui Q-nya 50, P-nya 0. Dan titik yang kedua, Q-nya 0, P-nya 50. Nah, jadi sudah kita dapat dua titik ini, maka langsung saja kita gambar ke diagramnya 50, P. Nah, di sini ada diagram yang kosong, belum kita beri skala. Pemberian skala ini penting dipelajari juga. Kalau kita tidak memberikan skala yang benar, maka kita tidak dapat menemukan titik keseimbangan pasar dengan menggunakan metode grafik. Jadi syaratnya ketika kita menggunakan metode grafik, yang pertama adalah kita harus menggunakan buku berpetak, atau kita perlu gambar dulu petaknya dengan skala yang sama, dengan jarak tiap titik itu sama.
Kemudian kelipatan skalanya juga harus sama. Nah, maksudnya seperti ini. Yang pertama, jaraknya dari sini ke sini itu harus sama dengan dari sini ke sini, sini, sini. Begitu juga begini ya. Nah, ini harus sama semua. Itu yang pertama. Oke, kita hapus dulu. Nah, selanjutnya, yang kedua, skalanya. Skala itu yang seperti apa? Skala itu yang begini. Ketika kita memberikan di sini angka 1, 2, berarti kan kelipatannya selalu ditambah 1, maka sini 1 semua, begitu pula di sini. Gitu ya. Nah, tapi kalau begini kita akan bikin yang sangat panjang sekali. Nah, ini kita bisa pakai skala, bisa pakai misalkan kita hapus dulu ini. Misalkan kita gunakan skala 5. Nah, berarti 5 kelipatannya kemudian 10, 15, 20, 25. Begitu juga dengan ini 5, 10, 15, 20, dan 25. Nah, tapi belum mencukupi. Oleh karena itu kita juga perlu tambah lagi skalanya. Lebih besar boleh. Jadi berapapun boleh asalkan sama ya. Nah, saya akan menggunakan skala 10, kelipatan 10. Jadi 10, 20, 30, kemudian 40, 50. Begitu juga dengan yang di sini. Gitu ya. Nah, nah gitu ya. Jadi ini sangat perlu juga diperhatikan, jangan sampai jaraknya tidak sama dan juga skalanya tidak benar ya. Selanjutnya setelah itu kita langsung menggambarkan saja titik yang pertama, yaitu ini 50,0. Kita langsung gambar titiknya 50,0. 50-nya di sini. Nah, ini 50,0 karena Q, P maka 50,0 di sini. Kemudian yang kedua itu 0,50. Nah, kita gambarkan 0,50 di sini. Setelah mendapatkan dua titik ini, maka kita bisa menarik garis lurus dari sini ke sini. Jadi lebih besar. Garisnya kita benari dulu. Nah, sudah dapat garisnya, kita akan beri nama dulu. Ini adalah fungsi permintaan, yaitu QD. Nah, selanjutnya kita akan menggambar QS-nya atau fungsi penawarannya. Nah, kita tulis dulu fungsi penawaran. Yang fungsi penawaran ya. Fungsi penawarannya kita tulis kembali QS sama dengan negatif 10 ditambah P. Pertama kita gambar dulu grafiknya. Nah, untuk menggambar kita perlu titik potong terhadap sum terhadap P dan juga terhadap Q. Nah, untuk kita titik potong terhadap P, kita membutuhkan nilai P sama dengan 0. Maka kita misalkan P-nya sama dengan 0. Kita misalkan P sama dengan 0, maka QS sama dengan negatif 10 ditambah 0. Nah, berarti QS sama dengan negatif 10. Kemudian, selanjutnya, kita tulis kembali QS sama dengan negatif 10 ditambah P. Kita akan cari titik potong terhadap Q, maka kita butuhkan nilai Q sama dengan 0. Kita ganti dulu, Q-nya itu sama dengan 0, sama dengan negatif 10 ditambah P. P pindah, negatif 10 pindah ke sini, berarti 10 jadi positif, sama dengan P. Atau bisa kita balik juga, P sama dengan 10. Nggak apa-apa, nggak masalah, ini sama saja. Jadi, kita dapatkan titik yang pertama, yaitu Q, P, negatif 10, P-nya tadi diganti jadi 0. Kemudian yang kedua, Q-nya 0, P-nya 10. Nah, langsung kita gambar seperti sebelumnya. Min 10,0. Nah, di sini negatif 10, berarti kalau di sini skalanya 10, maka ke kiri juga pasti dia 10. Maka di sini negatif 10 ya. Oke, berarti di sini titiknya
untuk titik min 10,0, maka titiknya di sini. Selanjutnya yang kedua titik 0,10. 0,10 titiknya di sini. Kita tarik garis lurus dari sini sampai sini. Terus ya, nah didapatlah titik di antara dua garis itu, yaitu di sini. Begini kita ketahui bahwa titiknya ini. Ya, di sini. Oh, tidak bisa. Coba kita cari warna yang lain tuh. Ya, berarti nih. Kita tentukan Q, maka titiknya adalah 20,30. Nah, ini kan titik keseimbangan pasarnya, sedangkan yang dicari adalah harga dan jumlah keseimbangannya. Harga adalah price P, sedangkan jumlah adalah Q. Titik ini adalah Q, P. Ini kan dia Q, P, maka Q-nya adalah 20, sedangkan P-nya adalah 30. Maka harga atau price itu di harga 30 dan jumlahnya atau Q di 20. Jadi titik keseimbangan pasarnya ada di harga 30 dan juga jumlah 20. Nah, bagaimana, mudah bukan mengerjakannya dengan metode grafik? Cek video selanjutnya untuk mengetahui cara menentukan titik keseimbangan pasar dengan metode aljabar. So, jangan kemana-mana, tetap di Dosen Kumat, dosenku matematika. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.